Selamat sore ya, semoga segar hari ini ya saudara ya. Nah, hari ini kita akan melihat kembali bagaimana kita membentuk sebuah kekuatan bersama saudara ya. Sekarang menjadi orang-orang yang kuat, Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh dari firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama. Hari ini saya tidak khotbah, tapi kita akan belajar bersama-sama gitu ya. Kita akan lihat kebenaran satu kekuatan yang dari Tuhan. Dan bagaimana kita menjadi orang yang kuat, dan kita akan menjadi orang yang kuat untuk berbuah bagi Tuhan. Ya, mari kita buka sama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-52. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10. Kita akan lihat ayat ini, kita akan baca bareng-bareng ya. Tetapi aku ini, ya, semua yang keras bacanya ya. Semua sudah siap ya Bapak Ibu ya? Oke, semua baca dengan suara yang keras ayat ini, supaya kita bisa mengerti bersama-sama dari ayat ini. Nanti ayat yang lain mungkin ikuti satu orang saya membacakannya ya, supaya bisa, supaya bisa cepat ya selesai. Oke. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Mazmur 52 ayat yang ke-10. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saya sampaikan ke saudara, ada satu pengakuan seperti Daud berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Ya, waktu itu Daud sebenarnya dalam keadaan baik-baik. Daud ini justru masuk dalam sebuah masa, masuk dalam sebuah musim kehidupan yang dia sendiri tidak pernah pikir, Bapak Ibu Saudara. Enak-enaknya dia itu jadi seorang ajudan raja, pembawa senjata raja. Dia sudah meninggalkan masa-masa perang sepertinya pada musim damai. Dia menjadi seorang menantu raja. Saya pikir menantu raja itu pada saat itu ya juga sebuah kedudukan yang amat luar biasa. Ya, nah itu pun juga Daud itu ya tidak pernah ngelamar. Ya, karena Daud itu adalah orang yang saya lihat dalam firman, sejarahnya Daud, dia adalah orang yang tahu diri dengan keberadaannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang punya cita-cita tinggi. Kenapa? Dia tahu siapakah dia. Ya, dalam Alkitab dikatakan di sana disebutkan bahwa ayahnya Daud namanya Isai, ayahnya Isai namanya Obed. Ayahnya Obed itu namanya Boas, istrinya Boas itu namanya Ruth, betul kan ya? Nah, Ruth itu bukan Ruth Yulia loh ya, Ruth orang Moab, betul ya? Nah, pada waktu Daud menyadari bahwa dia ini adalah keturunan ketiga dari orang Moab, ya, ada satu nenek namanya Ruth. Dia punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Lalu Isai punya anak namanya Daud. Jadi itu kalau Daud itu anaknya Isai, cucunya Obed, buyutnya Boas, buyutnya Ruth. Betul ya Ci ya? Buyut kan ya? Turunan ketiga. Itu sebenarnya kalau mau jadi orang penting di Israel, itu masih sulit. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan satu peraturan orang Moab, sampai turunan ke-10 itu tidak boleh masuk dalam rumah Tuhan. Artinya tidak dapat diakui sebagai sidang jemaat Israel. Sampai turunan ke-10. Dan Daud itu baru turunan ketiga. Nah, pada waktu orang itu menjadi keturunan yang ketiga dari orang Moab, saya pikir Daud itu untuk menjadi seorang pegawai saja. Kalau nggak musim perang, pasti tidak diterima. Makanya kakak-kakaknya dia namanya Eliab, Aminadab, Sama, jadi tentara itu hanya karena musim perang. Kalau enggak, pasti tidak diterima. Nah, Daud jadi menantu raja. Waktu Daud menjadi seorang menantu raja, saya pikir, Bapak Ibu Saudara, dia ini mengalami sebuah masa, di mana masa itu masa yang bagus untuk dia. Ya, tidak kekurangan apa yang baik, dia tinggal di istana dan sebagainya. Tapi nyanyian kita juga salah satu pernah kita nyanyikan adalah musim kehidupan itu selalu
ganti. Nah, Daud itu seperti terlempar dari keadaan yang bagus, dari zona yang nyaman, dari zona yang menyenangkan, dari hidup yang tanpa persoalan. Nah, kalau kita pikir kesalahannya Daud itu dicari pun ya tidak ada, rencana jahat juga tidak keluar, yang ada dalam benaknya juga hati yang tulus. Ternyata waktu kita melihat penyebab utama dari persoalannya Daud, itu hanya pada waktu dia pulang dari peperangan melawan orang Filistin, ada paduan suara mak-mak itu loh. Ya. Mak-mak, para wanita-wanita Israel nyanyi paduan suara, nyanyi bareng-bareng dengan musik rebana sambil mereka bersorak-sorai kayak ibu bapak tadi itu. Yang salah satu liriknya berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tolong lanjutkan. Daud berlaksa-laksa. Lagi, 1, 2, 3. Saul mengalahkan, tapi Daud. Nah, gara-gara kalimat itu, Daud menjadi orang yang dibenci oleh mertuanya, karena mertuanya tidak sanggup untuk dengar kata ini. Hatinya menjadi panas, lalu kontrol kejiwaannya hilang, ya, penguasaan akan psikisnya Saul menjadi lenyap, dia menjadi marah besar, dendamnya luar biasa, sampai ada niat untuk membunuh Daud dengan lembing yang ada di dekatnya. Waktu Daud main kecapi, tadi itu nyanyi kita juga, pada waktu itu Saul dirasuk roh jahat seiji buah. Dan ini berulang-ulang beberapa waktu. Daud itu rasanya stres mendadak hanya karena persoalan ini. Yang selalu dicari-cari orang dalam kesulitan adalah penyebabnya apa, salahnya apa, luputnya di mana, kok bisa jadi begini. Nah, untung Bapak Ibu Saudara. Ya, untung. Ya, kita juga bisa ngomong untung. Hobinya Daud, ini kok ya punya kakak ipar itu kok baik. Siapa namanya? Yonatan, oke. Kenapa kakak ipar saya sebut? Karena adiknya Yonatan namanya Mikal, itu jadi istrinya Daud. Padahal janjinya dulu, Saul berkata, siapa orang yang dapat mengalahkan Goliat, dia akan dapatkan hadiah harta yang banyak, lalu diangkat menjadi menantu raja, lalu keluarganya dibebaskan dari pajak. Nah, waktu Daud mengalahkan Goliat, harusnya anaknya Saul yang jadi istrinya Daud adalah Merab. Tapi dikawinkan dengan orang. Ya sudah. Memang Daud ya gak punya cita-cita itu. Satu kali ada tawaran karena anaknya Saul yang kecil, namanya Mikal, jatuh cinta kepada Daud. Dan Daud dikatakan oleh Saul, kamu mau menikah dengan anakku? Sesungguhnya siapakah aku ini? Aku ini orang miskin. Ya, keturunan Isai dari Bethlehem, kota kecil, wilayah sukunya juga tidak sama, karena Daud dari suku Yehuda, Saul dari suku Benyamin. Lalu Saul berkata, tak usah khawatir dan mas kawin, asal engkau dapat membawa 200 kulit katan orang Filistin, jadilah itu. Maka dia berperang dan membawa lebih banyak dari itu, dia jadi menantunya. Ya. Nah, Yonatan berkata, bahasa bebas ngomong begini, yuk, ketohe lu ndak bisa terus-terusan di sini. Papa itu kayak gini luar biasa sama kamu. Halo, betul ya? Daripada bahasa-bahasa yang lain lebih sulit ya, lebih bahasa sehari-hari. Nah, aku ngomong ya, gua ngomong, tuh begini. Wis berjuang mau, aku yakin Tuhan pasti tolong kamu. Ya, pasti akan berhasil. Lalu Daud berkata, bagaimana aku bisa tahu kejahatan apa yang aku lakukan? Kamu tidak usah cari kesalahanmu, aku sudah selidiki. Papaku tuh boncinya luar biasa, dan ini bahaya buat kamu. Jadi kamu tinggalkan aja istana, kita adakan sebuah perjanjian. Aku mengasih engkau
engkau mengasihi aku, keturunanmu juga keturunanku, biar anak-anakku pun akan hidup di hadapanmu sebagai anak-anakmu juga. Ya, besok akan aku kasih tanda, kalau aku memanakan anak panah lebih jauh di padang rumput itu, maka engkau bisa pergi. Singkat cerita, Daud harus pergi. Seorang diri. Ya, istrinya tidak ikut. Tapi istrinya juga membantu waktu Daud melarikan diri. Itu Mikal membantunya. Ya, dan dia akan dilepaskan untuk berjuang dalam kehidupannya. Lalu Daud pertama kali meninggalkan istana, pasti akan kembali kepada sukunya, ke rumahnya yang ada di Yehuda. Tapi Alkitab berkata, sebelum batas wilayah Yehuda masuk, dia masih ada satu kota kecil di daerah daerah Benyamin, namanya kota Nob. Kata ibu pernah dengan kota Nob? Nob itu sekarang jadi kampung Arab. Sekarang orang menyebutnya dengan Sawiyah. Hampir sama dengan orang Jawa punya kata Sawiyah. Pada waktu dia ada di Nob, Bapak Ibu Saudara, Daud pergi ke satu rumah ibadah yang ada di Nob. Nanti baca 1 Samuel 21. Di situ ada seorang hamba Tuhan, seorang imam yang melayani di kota kecil namanya Nob. Ya, kira-kira 2 kilometer dari Yerusalem. Yerusalem ke arah timur ada Bukit Zaitun, lalu ke utara ada kota Nob atau kampung Sawiyah sekarang. Disitulah Daud ketemu dengan seorang hamba Tuhan namanya Ahimelek. Ahimelek itu anaknya Ahitub. Ahitub itu anaknya Pinehas. Pinehas itu anaknya Imam Eli. Pasti Bapak Ibu tahu. Imam Eli kan punya anak 2 namanya Hofni dan Pinehas. Pinehas punya anak Ahitub. Ahitub punya anak Ahimelek. Nanti Ahimelek punya anak laki-laki yang jadi imamnya Daud namanya Abiatar. Ya. Sampai di kota Nob itu, dia menjumpai Ahimelek dengan seorang diri tanpa bawa apa-apa dan dalam keadaan lapar. Daud berkata, Ahimelek, adakah roti padamu? Ahimelek berkata, waduh, kalau roti biasa aku tidak punya. Tapi roti kudus yang ada di ruangan suci, ya tempat sembahyang Israel, itu yang biasanya diganti atau dilorot, itu boleh dimakan oleh orang yang kudus, yang tahir. Lalu Daud dikatakan, kalau kamu tahir, kamu boleh makan. Ya. Lalu Daud berkata, ya kami tahir. Bahkan pada waktu itu Ahimelek berkata, Daud, kenapa engkau datang sendiri? Di manakah anak buahmu? Saya pikir Bapak Ibu Saudara kalau menantu lagi disakiti mertua itu ditanya orang. Ya tumben Daud, kamu datang sendiri. Kau datang dengan anak buahmu. Itu kesempatan untuk orang cerita tentang kejelekannya mertuanya. Betul? Tapi kita lihat Alkitab. Dia tidak ngomong begitu. Dia tanya, bagaimana? Kenapa engkau datang sendiri Daud? Di manakah anak buahmu? Daud berkata, aku dapat tugas khusus dari raja. Dan tidak ada orang yang beritahu akan tugas itu. Calon orang besar. Ya, orang yang menjadi orang besar, orang yang akan jadi orang besar, dia akan pernah menjelek-jelekan orang di depan orang. Dia akan jadi baik tanpa memburukkan nama orang lain. Yang setuju katakan? Amin. Lalu dia berkata begini, kalau kamu mau roti itu boleh ambil. Lalu Ahimelek memberikan 5 ketul roti kepada Daud. Daud berkata begini, Ahimelek, ada enggak engkau punya senjata? Pedang atau tombak? Ahimelek berkata, waduh Daud, aku ini hamba Tuhan, aku ini imam. Mana ada imam menyimpan senjata untuk apa? Karena waktu perang aku tidak wajib untuk perang. Apalagi hamba Tuhan kan tidak boleh gegeran, tidak boleh tengkar. Setuju? Aku tidak punya. Tapi Daud, apa engkau masih ingat? Waktu engkau mengalahkan Goliat orang Filistin itu di lembah terbanting, engkau titip pedang dan itu kepada kita.
itu masih tergantung di belakang dengan dibungkus kain. Kalau kau menghendaki, ambil itu. Lalu Daud pergi ke belakang mengambil pedang itu. Pada waktu Daud membuka pedang itu, dia berkata, tidak ada yang lebih indah dari ini. Apanya yang lebih indah? Bukan pedangnya yang dilihat Daud. Daud mulai bangkit. Kenapa? Kalau dulu Tuhan tolong saya mengalahkan Goliat, hari ini pasti Tuhan akan tolong saya. Amin. Saudara percaya dalam kesusahan kita, Anda kan pernah ditolong Tuhan. Katakan saja dalam hidup saya dan Anda, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Yesus Tuhan pasti sanggup menolong kita. Karena apa? Yesus Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan? Waktu Daud menerima roti, waktu Daud membawa pedang, tak disangka ada orang lain tahu peristiwa itu. Orang itu namanya Doeg. Siapa Pak Doeg itu? Doeg itu pegawainya Saul, bagian pengawas para gembala, aslinya dari Edom, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Orang Edom ini keturunannya Esau. Dari Nob, dia lari ke Gibea. Ibu kota Israel waktu itu belum Yerusalem, masih Gibea. Dia lapor kepada Saul, berkata, menantumu Daud melarikan diri, pergi ke Nob, ke Imam Ahimelek. Bahkan Ahimelek itu memberikan roti kepadanya, serta memberikan pedang kepadanya. Dan sekarang dia pergi ke tempat lain juga. Karena memang Daud dari situ, dia lari ke gua, namanya gua Adulam, dan dia menginap di sana. Waduh, Saul tambah marahnya luar biasa. Merasa dikhianati oleh menantunya. Lalu dikumpulkannya seluruh tentara Israel yang ada di Gibea. Lalu Doeg dikasih perintah, panggil Ahimelek dengan seluruh keluarga besar, menuju Gibea, aku akan ngomong sama dia. Apa yang dikatakannya setelah mereka kumpul? Ahimelek, kenapa engkau bersekongkol dengan orang yang memusuhiku? Ahimelek berkata, hah? Sekongkol? Dia berkata, bukankah itu memberikan roti dan senjata kepada Daud? Ahimelek berkata, aku memberikannya memang. Dan ini bukan satu kali, bukan yang pertama kali. Daud itu datang kepadaku di Nob. Dari ayat itu saya tahu bahwa mungkin Daud itu berkali-kali, setiap kali ada masalah, ada kesulitan, selalu dia datang ke rumah Tuhan untuk cari Tuhan. Katanya Ahimelek, aku telah menanyakan tentang dia kepada Tuhan, itu berkali-kali. Ya, saudara kalau mau kuat menghadapi kesulitan, jangan pernah lari kemana-mana dalam masalah. Pertama tujuan kita adalah lari kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Tepuk tangan dulu yang beri apa Tuhan kita. Apa katanya Saul? Enggak, kamu pasti bersekongkol. Sekarang, tentara-tentara, bunuh semua keluarga besar Ahimelek. Waktu itu tidak ada satupun tentara berani menghunuskan pedangnya untuk membunuh imam ini. Karena semua tidak berani, Saul berkata, Doeg, kamu kan yang ngomong sama saya. Engkau sumber beritanya, yang lain tidak bisa membunuh, kamu sekarang yang bunuh dia. Dengan keluarganya. Dan Doeglah orang yang memarang leher Ahimelek bersama dengan 85 orang imam di kota itu. Bahkan sudah mati 85 orang imam. Saul masih belum puas memerintahkan tentara. Semua pergi ke Nob, habisi penduduk Nob bersama dengan para wanita, anak-anak, hewan-hewannya juga ditumpas habis hanya karena nuruti emosi dan kemarahan. Dan waktu itulah Bapak Ibu Saudara, lepas satu orang anak dari Ahimelek namanya Abiatar.
Dia pergi ke Gua Adulam. Dia nyusul Daud dan berkata, Daud, Nob telah habis. Ayahku dibunuh oleh Saul, seluruh keturunannya ada, tinggal aku yang hidup. Lalu Abiatar diminta Daud bergabung dengannya, dan Abiatar diangkat jadi imam pribadi keluarga sampai nanti jadi raja. Daud menjadi raja, imamnya namanya Abiatar bin Ahimelek bin Ahitub bin Pinehas bin Eli. Nah, waktu dia mendengar para imam dibunuh oleh Doeg, dia mulai menyanyi Mazmur pasal 52. Dia berkata, Doeg, hei engkau pahlawan, kenapa mulutmu begitu, engkau akan begini. Lalu dalam semua nyanyiannya tentang Saul, tentang Doeg, tentang orang-orang yang tidak mencintai Tuhan dibandingkan dengan dirinya. Dan dia berkata, kamu akan begitu, sama-sama, tetapi aku ini yang keras, tetapi aku ini yang menghijau. Di mana? Di dalam rumah Allah. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan kepada Anda, pada mana Daud bisa berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Nah, waktu itu rumah Allah belum ada. Karena rumah Allah itu nanti dibangun oleh anaknya Daud yang namanya Salomo. Tapi Daud itu dari Allah sudah punya cita-cita, aku mau dirikan rumah bagi Tuhan. Dan mungkin dalam benaknya akan ada satu pohon zaitun yang ada di sana. Dan dia berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Bapak Ibu tahu kata menghijau? Saya baca dalam terjemahan bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa ngomong begini. Nanging aku iki bakal ono ing pedalemane Gusti Allah kaya wit zaitun kang ngrembuyung. Tahu ya ngrembuyung dia? Ngrembuyung itu semi, terubus, ngrembuyung, gemuk, seger, ijo, royo-royo. Lanjutnya dia berkata, sih kadarmaning Allah kang tak ndelake ing sak lawase. Saya tertarik dengan bahasa Jawa ini dengan berkata, nanging aku iki bakal. Apa kata bakal itu artinya? Akan. Terus calon. Nantinya. Setuju? Aku ini nantinya akan menjadi seperti pohon zaitun yang menghijau. Walaupun sekarang ini lagi kepernya itu. Ini sepertinya Daud menggambarkan dirinya mempunyai gaya bahasa metafora dalam bahasa Indonesia. Dia menyamakan dengan satu persamaan hidupnya dia dengan pohon zaitun. Tapi beda lagi dengan bahasa Mandarin. Ada yang berbisa bahasa Mandarin, kalau nanti bantu saya ya. Bahasa Mandarin itu saya baca begini, susah. Dalam Alkitab saya yang berbahasa Mandarin, dia berkata begini, 所以我就像圣殿中的金橄榄树，我永远依靠神的慈爱。 Tapi Alkitab ini berkata, 所以我 tentang aku. Jadi yang dimaksud dalam pelajarannya Daud, walaupun kita nanti belajar banyak tentang pohon zaitun, tapi saya tidak berkhotbah tentang zaitunnya, botaninya, ilmu tumbuhannya, ilmu hayatnya, tapi kita bicara tentang saya. 所以我 tentang saya. Tentang siapa Bapak Ibu?
Saya pikir begini, kenapa Daud menyamakan dirinya dengan pohon zaitun? Pohon yang lain lebih kuat itu banyak kok. Zaitun ya tidak begitu besar. Kalau rindang itu arah jauh lebih rindang, beringin mungkin jauh lebih rindang, lebih kuat. Kalau mau cari pohon yang lebih tinggi, saya pikir di Timur Tengah ada pohon lebih tinggi namanya aras dari Lebanon. Atau kita lihat pohon yang lain, pohon cemara, pinus, itu jauh lebih tinggi. Tapi kenapa Daud menyamakan dirinya dengan petunjuk Tuhan? Bahasa Mandarin betul ya. Tuhan menunjukkan pohon zaitun, karena saya berkata sesuai dengan tema kita, tidak ada pohon lebih kuat dari zaitun. Seluruh dunia tidak ada pohon lebih kuat dari zaitun. Saya pertama kali lihat pohon zaitun itu di depan gereja Getsemani tahun 94 kalau tidak 95. Saya masuk, ada satu pohon dipagar dengan besi. Ya, besi tanpa karat. Saya tanya kepada Romo setempat, namanya Romo Rafael waktu itu. Ini pohon apa, Romo? Ini pohon zaitun. Yang lain, ini juga zaitun. Tapi apa istimewanya pohon ini? Pohon ini menjadi saksi waktu Yesus berdoa, selempar batu jauhnya dari Grato, dan pohon itu waktu itu sudah berumur 3000 tahun lebih. Tahun 94 atau 95. Tidak tahu sekarang kan sudah 3000 tahun lebih lagi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya baca-baca dalam satu literatur, ada orang menyebutkan pohon zaitun ini, ya, dalam bahasa Ibrani disebut dengan sayyid, dalam bahasa Arab namanya zaitun, bahasa Jawa ini jaitun, pakai J, bahasa Inggrisnya olive, bahasa Yunaninya Elaia. Ya. Ini pohon yang bisa hidup kira-kira sampai 8000 tahun. Wah. Kalau kita hitung tahun dalam Alkitab, belum sampai 8000. Bahkan pohon ini saya punya pengalaman juga. Satu kali saya pergi ke Israel bagian utara. Di dekat kota Kapernaum, ada satu gereja namanya gereja Tabga. Masih ingat Tabga? Itu gereja 5 roti dan 2 ikan. Ya, Budirsa pasti ingat itu gereja. Begitu kita masuk, ada 2 gerbang, sebelah kiri, sebelah kanan. Di tengah, itu ada 3 gerbang. Tapi di halaman gereja itu ada pohon zaitun di tengah-tengah. Lalu dilingkari pakai tembok lingkaran gitu ya. Satu kali beberapa waktu tahun lalu, saudara, 2000 sekian, ada kaum muda Yahudi yang tidak suka dengan kekristenan, mulai membakar gereja itu. Sepertiga dari depan gereja itu terbakar dengan pintu-pintunya, termasuk pohon zaitun ini ikut terbakar. Namanya pohon minyak, kayunya kan cepat sekali nyala, daunnya habis, tinggal pohon pokok, warnanya sudah hitam dan karuan. Pemerintah sanggup menangkap para pelaku. Mereka dipenjarakan dan diadili dan menunggu hasil pengadilan. Hanya dalam waktu 3 bulan. Pohon zaitun yang gosong ini di pelataran gereja Tabga tumbuh kembali hijau dengan sempurna, lebih gemuk, lebih rimbun dari yang sudah. Ini zaitun. Bagaimana menurut Alkitab? Coba kita belajar. Sekali lagi kita bukan belajar zaitun ya, belajar tentang saya. Tentang siapa Bapak Ibu? Ziwo. Tentang saya. Kejadian pasal 7 ayat 11. Ayo, Ibu Tirsa, tolong pegang Ibu. Ya, kita santai-santai aja hari ini.
Ya, Kejadian pasal 7 ayat 11. Belajar pohon zaitun nanti menjadi satu sumber kekuatan. Ya, Mari oke. kita baca bersama. Ibu aja. Saya. Ah. Oke. Kejadian 7 ayat yang ke-11. Ya, Pada waktu umur Nuh 600 tahun. sudah. Umur Nuh 600 tahun. Terus? Pada bulan yang kedua. Pada bulan yang kedua. Pada hari yang ke-17. Ya. Jadi kalau kita tulis itu hari ke-17 bulan 2 tahun 600 zaman Nuh, atau tanggal 17 bulan 2 tahun 600 zaman Nuh, bukan Masehi, bukan sebelum Masehi, zaman Nuh, terjadi ke satu kejadian apa, Bu? Silakan. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Samudra raya terbelah mata airnya dengan dahsyat. Saya tanya semua Bapak Ibu, tanggal berapa? 17. Bulan berapa? 2. Tahun berapa? Lebih keras. Tanggal berapa? 17. Bulan 2. Tahun 600. Pada zaman Nuh. Terbelahlah seluruh mata air. Ya. Samudra raya. Dengan hebat, dengan dahsyat. Terus, Bu. Dan terbukalah tingkat-tingkat tingkat langit juga terbuka. Kanopi langit sobek. Terus, Bu. Pada hari itu, ayat 12 ya. Dan turunlah hujan lebat. Meliputi bumi. Ya. 40 hari 40 malam. Oke. Itu kita mengenal dengan peristiwa air bah. Betul ya? Air bah itu kalau kita ngajar sekolah minggu selalu yang ditekankan berapa hari hujannya anak-anak? 40 hari 40 malam. Semua meninggal, semua mati. Yang hidup, yang ditolong Tuhan cuma Nuh dan keluarganya. Berapa banyak jiwa? 8. Yang kita tahu cuma hujannya 40 hari 40 malam. Tapi sekarang kita tahu juga, mulai ingat tanggal berapa hujan itu? 17. Bulan 2. Tahun 600 pada zaman Nuh. Hujan lebat, bumi ditenggelamkan. Tidak ada sisa kehidupan. Taman Eden hilang. Pohon pengetahuan baik dan jahat sudah tidak diketemukan. Letak Eden tidak tahu lagi di mana. Yang jelas ada Sungai Efrat masih ada, Tigris masih ada, Gihon masih ada, Sihon masih ada. Letaknya di mana? Tidak ngerti. Sampai kapan dunia itu ditenggelamkan dengan air? Pasal dapat. Ayat 14. Ya. Pasal 8 ayat 14. Ayat 14. Ya. Dalam bulan kedua. Dalam bulan kedua. Pada hari yang ke-27. Tanggal 27. Bulan itu. Bumi telah kering. Oke. Kalau Bapak Ibu lihat itu kelihatannya aneh juga ya. Tanggal 17 bulan 2 tahun 600 hujan turun. Tanggal 27 bulan 2 bumi kering. Langsung ibu nyaut. Ya, cuma 10 hari kalau gitu. Oh, hujannya aja 40 hari. Ayat 13 Kudirza supaya lebih jelas. Dalam tahun ke-601. Lah, ketemu sekarang. Ngantungnya hilang. Oh, tahun 601 bulan pertama. Sebentar, tak usah dibaca lagi. Pada bulan kedua, tanggal 27, bumi kering. Jadi berapa lama bumi ditenggelamkan? 1 tahun lebih
10 hari. Sekali lagi Bapak Ibu, berapa lama? 1 tahun lebih 10 hari. Beberapa minggu sebelum itu, Noh ingin tahu bumi itu telah kering apa belum. Sebagai alat duta utusan, Noh melepaskan seekor burung merpati. Sepanjang hari merpati itu kian kemari. Lalu kembalilah ke Bahtera, dan Noh beranggapan bahwa belum ada tempat untuk burung itu bertengger. Belum ada tanaman. Seminggu kemudian, dilepaskanlah merpati itu kembali. Ayat 11. Menjelang waktu senja, Ulanglah burung merpati merpati itu mendapatkan Nuh. Nuh, Dan pada paruhnya, dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. daun zaitun yang muda, jingkanlan. Zaitun segar. Terus Bu, Dari situlah diketahui Nuh ya, bahwa air itu telah berkurang. tangan dulu yang meriah buat Tuhan ya. Jadi bagaimana dengan pohon zaitun? Saya berkata pohon zaitun adalah pohon yang paling pertama kali tumbuh pulih setelah dunia ditenggelamkan dalam air bah. 1 tahun 10 hari. Pohon yang lain belum mampu pulih, pohon lain belum keluar, klopo belum ada. Aras Lebanon belum muncul, cemara belum ada, pohon yang lain belum timbul. Zaitun adalah pohon yang pertama kali pulih. Makanya tidak salah kalau Daud berkata, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Tidak ada pohon lebih kuat dari zaitun. Zaitun ini adalah pohon yang sanggup berbuah dalam waktu musim panas sampai 46 derajat. Yang lain gugur, disebut musim gugur, zaitun tetap berbuah dan menghijau. Zaitun adalah pohon yang mampu berbuah di dalam musim dingin sampai minus 18 derajat. Saya pikir kalau saya dan saudara punya iman seperti Daud dan berkata, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun keadaan kita, kita tidak akan lenyap, tidak akan mati karena penderitaan, tapi kita akan menghijau seperti pohon zaitun di dalam rumah Allah. Yang setuju katakan, yang percaya katakan, ini zaitun. Ya, saya muncul suatu pertanyaan dalam hidup saya berbicara tentang kekuatan ini. Kenapa Tuhan izinkan zaitun lebih dulu tumbuh? Coba kita lihat. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 8. Kita lihat satu kekuatan. Bagaimana ini menjadi satu pohon kuat. Sampai jadi metaforanya Daud, jadi gambaran orang percaya kepada Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Silakan. Sekali peristiwa. Bapak Ibu tahu artinya sekali peristiwa? Satu kali ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa. Apa peristiwanya? Pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Cukup. Pohon pergi. Satu kali peristiwa. Pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Namanya pergi mengurapi raja selalu mengadakan sebuah pemilihan. Saya yakin mereka dulu pernah mungkin yang pilih dulu adalah Ahaz dari Lebanon yang cukup tinggi dan berkata, Ahaz, biar kau jadi raja atas kalian. Ahaz berkata, janganlah. Gak enak saya sama yang lain. Kenapa? Saya memang tinggi besar, tapi sebelum ada saya,
Sudah ada pohon lain tumbuh loh setelah herba itu. Saya ingat waktu saya tumbuh tuh yang lain sudah harga kok. Jangan saya. Popo ya lah. Ya, aku mau. Ojo aku. Tuh ya. Dia mungkin pergi ke Cemara. Dan berkata, Cemara, Ram. Mau nggak jadi raja atas kami? Supaya kita ini ada pemimpinnya gitu loh. Supaya hidup kita terarah. Cemara berkata, ya oke lah jadi raja saya setuju. Tapi jangan tunjuk saya loh ya. Nah kenapa? Saya ini waktu ada, yang lain tuh juga ada. Coba tanya peserta retreat yang ada di apa ini? Okujo. Pohon mana yang paling tua setelah herba? Pohon apa? Zaitun. Setuju ya Pak ya? Zaitun ini paling tua. Semua belum muncul, zaitun muncul. Coba angkat aja zaitun kalau mungkin dia mau. Lalu mereka pergi. Tolong Bu, lanjut. Kata mereka kepada pohon zaitun, Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. jadilah raja atas kami. Saya kalau jadi pohon setuju Pak, kalau zaitun jadi raja. Kenapa? Saudara, Bapak juga setuju? Kenapa? Yang paling tua, paling hebat, paling kuat, umurnya panjang, tanggung jawab kepada yang lain. Betul ya? Sayang Pak, kita mesti ngalah. Coba kita lihat apa jawabnya zaitun. Walaupun kita berdua setuju. Lanjut. Ayat 9. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, Jawab pohon zaitun itu kepada pohon-pohon yang lain. masakan aku meninggalkan minyakku? Masakan aku harus meninggalkan buahku, minyakku. Terus yang dipakai untuk yang menghormati dipakai Allah untuk menghormati Allah dan menghormati manusia. dan pergi melayang di Dan atas harus pohon. menduduki tempat yang lebih tinggi daripada kamu semua, melayang-layang di atas pohon. Zaitun berkata, aku kalau jadi raja atas kamu, aku mesti duduk di tempat lebih tinggi daripada atas. Jadi aku ini mesti terbantut dulu ke atas, tercabut ke atas, aku pasti tidak akan bisa tumbuh. Padahal kalau aku hidup, aku berbuah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan manusia. Untuk apa aku harus meninggalkan tanggung jawabku berbuah hanya jadi rajamu? Ya, cukup jadilah aku seperti aku. Yang penting aku berbuah. Berbuah untuk Tuhan, berbuah untuk manusia. Hidup tanpa berbuah adalah sia-sia. Hidup harus berbuah. Paulus pernah berkata, hidup bagiku Kristus, kalau aku mati aku untung, kalau aku harus hidup bagiku bekerja dan memberi buah. Mana yang aku harus pilih? Aku harus pergi mati bersama Kristus, itu lebih baik. Tapi aku pikir jauh lebih baik kalau aku hidup bersama-sama dengan engkau dan aku menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau masih ada panggilan untuk berbuah, ada satu niat untuk berbuah, ada satu maksud hidup untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan bersama, pasti kita kuat. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Satu kali Yohanes Pembaptis melayani pembaptisan di Sungai Yordan. Orang-orang Yahudi datang minta dibaptis, Yesus datang minta dibaptis, orang Farisi ikut minta baptis. Lalu Yohanes berkata, siapa yang menyangka kau bisa luput dari hukuman? Orang Farisi, orang Saduki, pergilah, hasilkanlah buah pertobatan. Bertobat itu bagus, tapi bertobat tanpa menghasilkan buah, tidak ada arti apa-apa gitu. Lalu bagaimana mereka pergi? Saya itu tidak mau itu. Lanjut. Lalu kata pohon itu kepada pohon ara. Lalu berkatalah pohon itu kepada pohon ara. Ini pohon ara lebih gede. Pohon ara itu
di Indonesia pindah. Ya. Tapi karena iklimnya tidak sama, daunnya sama. Cuma buahnya yang mengecil. Nempelnya tetap. Buahnya seperti ada semut-semut di bawahnya juga sama, cuma kecil. Dan tidak bisa manis, rasanya sepet. Pindah dari arah sycamore jadi low. Nah yuk, Marilah jadilah raja. marilah jadi raja atas kami. Kenapa? Pohon ara itu sebenarnya pohon yang di Israel dianggap menjadi pohon penuh dengan pewahyuan. Jadi kalau orang Israel perlu pewahyuan, orang Israel perlu sesuatu yang supranatural, duduknya di bawah pohon ara. Makanya ada murid Tuhan yang namanya Nathanael, rumahnya di Kana, ditemukan Tuhan waktu dia duduk di bawah pohon ara. Kalau pohon zaitun, itu pohon hikmat. Biasanya kalau orang perlu hikmat, itu duduknya di bawah zaitun. Makanya Tuhan Yesus sering kali mengajar, yang penting-penting bukan di bait suci, malah di bawah pohon zaitun, di bukit zaitun. Kalau pohon kurma, biasanya dipakai untuk menghakimi. Makanya seorang hakim wanita, namanya siapa? Deborah, duduk di bawah pohon kurma. Kalau untuk istirahat dalam peperangan, pohon gandarusa. Kalau untuk tinggal, itu biasanya pohon tarbenten. Jadi pohon-pohon di Israel itu banyak macamnya pohon. Makanya Israel itu memberikan hukuman berat untuk orang yang menebang pohon. Sampai dengan hari ini. Allah, mau aku jadi raja atas kami? Tolong. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, Jawab pohon ara itu kepada pohon yang lain. masakan aku meninggalkan manisanku? Aku ini punya buah manis. Dan kalau ditahan, diperas, keluar getah, lebih manis. Dan buah-buahku yang baik, Ya, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. lalu melayang di atas pohon untuk jadi rajamu, sekedar punya harga diri, punya penghormatan, dipuji, dilakukan orang istimewa, tapi tidak bisa berbuah. Untuk apa? Kalau kitanya sebenarnya, kenapa sih kamu dah? Zaitun itu tidak mau. Hanya cari kedudukan. Upui. Aku ya Grasari. Terus kemana Bu? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, Pohon-pohon itu pergi ke pohon lain namanya anggur. marilah jadi raja atas. Hei anggur, ara ndak mau, zaitun ndak mau. Apakah engkau bersedia jadi raja atas kami anggur? Lanjut. Tetapi jawab pohon anggur itu Jawab pohon anggur itu kepada pohon-pohon yang lain. masakan aku meninggalkan air buah anggurku? Masakan aku harus meninggalkan buah atau air buah anggurku Yang menyukakan hati yang Allah dan manusia. menyenangkan, yang berkenan, yang menyenangkan hati Allah yang pertama dan manusia. Terus Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. lalu jadi raja atas kamu. Sorry, tidak. Anggur dan zaitun persis sama. Enggak, buahku ini untuk Tuhan dan buahku untuk manusia. Aku tidak mau batal untuk berbuah hanya karena kedudukan. Aku tidak mau berbuah hanya untuk hormat. Tidak. Sudah cukup. Makanya anggur dan zaitun itu jadi kekuatan bersama. Nanti kita Anda tahu waktu ada orang penyamun itu, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho, jatuh ke tangan penyamun, ditinggalkannya setengah mati. Imam lewat, Lewi lewat, betul ya? Lalu yang lewat lagi satu orang Samaria, dipulihkannya orang itu. Dengan apa?
dibalut, sebelum dibalut, disiramlah dengan zaitun dan anggur. Anggur berkata, kemanakah pohon itu pergi mencari pemimpin? Dan nantikan ceritanya setelah makan di tempat yang sama, di gelombang yang sama, siaran berikutnya. Ya, habis ini ya, Tuhan memberkati kita.